warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Hidayatullah dengan NIM 2412130012. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya berada di pengadilan tipikor. Di video ini aku jelasin tentang jalannya sidang tindak pidana korupsi atau tipikor dengan contoh kasus yang terjadi di Kota Waringin Barat. Yang pertama tuh sidang dimulai dengan hakim ketua membuka persidangan, didampingi dengan hakim anggotanya. Bu Ani yang bakal dengar semua proses dan nantinya mutusin hasil akhirnya. Di samping hakim tuh ada panitia pengganti. Tugasnya tuh kayak nyatat semua omongan dan kejadian di sidang itu dicatat rapi. Lalu ada penuntut umum atau jaksa. Nah, dia tuh yang menuduh terdakwa melakukan korupsi. Jaksa bakal jelasin kronologinya, nunjukin bukti, dan menghadirkan saksinya. Di sisi lain tuh ada penasihat umum atau pengacara. Tugasnya tuh kayak ngebela terdakwa. Ini tuh bakal ngasih argumen supaya terdakwa bisa diringankan hukumannya atau bahkan bebas. Nah, yang duduk di kursi terdakwa itu adalah orang yang dituduh melakukan korupsi. Itu akan dengar semua tuduhan dan diberi kesempatan untuk menjawab. Selama sidang tuh jaksa akan menghadirkan saksi dan bukti. Pengacara juga bisa nanya ke saksi atau menghadirkan saksi sendiri. Di sisi biasanya mulai terlihat siapa yang argumennya lebih kuat. Setelah semua proses selesai itu jaksa akan membacakan tuntutan. Misalnya menuntut hukuman penjara beberapa tahun. Kemudian pengacara yang memberikan pembelaan atau pledoi yang isinya membela terdakwa. Terakhir tuh pas di sana tuh hakimnya tuh bermusyawarah dan membacakan putusan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan kalau bersalah berapa hukumannya. Jadi intinya tuh kayak hakim tuh yang memutuskan, jaksa yang menuntut, pengacara yang membela, dan panitera yang mencatat semua jalannya sidang. Ya, mungkin itu saja. Ini saya akan menyampaikan materi yang dapat saya pahami selama masa perkuliahan. Ada 4 ya. Yang pertama tuh dari kelompok 1 tentang gugatan dan cara menyusun surat gugatan dalam perkara perdata. Surat gugatan terdiri dari bagian penting seperti identitas para pihak, posita, alasan gugatan, dan petitum tuntutan, serta dilengkapi unsur formal seperti tanggal dan tanda tangan. Selain itu ada syarat gugatan yang terbagi menjadi syarat materi, isi gugatan, dan syarat formil, tata cara penulisan dan administrasi. Penggugat juga harus mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Membayar biaya perkara dan mengikuti persidangan. Terkait perubahan gugatan, aturan seperti HIR dan RBG tidak mengaturnya secara tegas. Lanjut ke materi yang kedua, membahas proses gugatan dalam perkara perdata di pengadilan. Mulai dari hak penggugat untuk mencabut gugatan, kemungkinan menggabungkan beberapa tuntutan atau pihak dalam satu perkara, hingga penggunaan kuasa hukum melalui surat kuasa. Selain itu dijelaskan juga di dalam materi tersebut kemungkinan hasil dalam proses persidangan seperti gugatan gugur jika penggugat tidak hadir, putusan verstek tidak tergugat tidak hadir jika tergugat tidak hadir, serta adanya mediasi sebagai upaya penyelesaian damai sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Lanjut ke materi yang ketiga dari yang ketiga ya. Saya pahami membahas proses pemeriksaan perkara perdata di persidangan, dimulai dari persiapan seperti penunjukan hakim dan pemanggilan para pihak. Lalu masuk ke tahapan sidang seperti pembacaan gugatan, jawaban tergugat, hingga replik dan duplik. Selanjutnya, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Jika gagal, proses dilanjutkan ke pembuktian dengan menghadirkan dokumen, saksi, atau ahli. Intinya tuh kayak tahap ini menentukan hasil akhir karena hakim akan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Terus dari kelompok 4 yang saya pahami, jawaban gugatan adalah tanggapan tergugat atas gugatan penggugat sebagai bentuk pembelaan. Tergugat bisa membantah, mengajukan ekspresi atau bahkan gugatan balik. Dalam prosesnya tuh kayak bisa juga ada pihak ketiga yang ikut intervensi seperti serta tahapan replik dan duplik untuk memperjelas posisi para pihak sebelum masuk ke pembuktian. Sekian dari saya, selesai.